Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok persamaan parabola yang beranggotakan Jesiana Ayu Lintang Mayori, Brenda Indah Nirmala, Aisyah Susmita Dewi, Azmi Auliaul Abidah, Muhammad Yafiz Mutakin, Rafiq Muzaini, dan Rizka Atikasari. Nah, pada slide selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi parabola. Apa sih definisi parabola? Diberikan suatu titik tertentu F dan garis tertentu D dalam bidang. Suatu parabola adalah himpunan semua titik X, Y sedemikian sehingga jarak antara F dan X, Y sama dengan jarak antara D dan X, Y. Titik F disebut sebagai fokus parabola dan garis D disebut sebagai direktris. Direktris adalah garis sumbu simetris pada parabola terhadap titik fokus. Nah, slide selanjutnya adalah gambar grafik parabola. Nah, ini adalah gambar grafik parabola. Unsur-unsur parabola. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa titik A dan B terletak pada parabola. Lalu titik B adalah puncak parabola. Titik F adalah titik fokus atau titik api. Garis G atau D adalah garis arah atau biasa disebut dengan direktris. Garis I merupakan sumbu simetri parabola. Dan garis C ke C aksen disebut lactus rectum atau bisa disingkat dengan LR. Dan terakhir, jarak dari titik A ke garis G dan titik fokus adalah sama. Begitu juga halnya dengan titik B. Baiklah, selanjutnya adalah persamaan parabola. Yang pertama adalah persamaan parabola yang berpuncak di 0,0. Jadi ketika berada di titik puncak 0,0 terdapat beberapa persamaan parabola. Yang pertama adalah ketika titik fokus sama dengan P,0, maka persamaan parabolanya adalah Y kuadrat sama dengan 4PX. Dengan keterangan, kurva akan terbuka ke kanan, persamaan direktriksnya adalah X sama dengan min P, sumbu simetrinya adalah Y sama dengan 0, dan panjang latus rektumnya sama dengan 4P. Kemudian yang kedua adalah ketika titik fokus sama dengan min P, 0, maka persamaan parabolanya adalah Y kuadrat sama dengan min 4PX dengan keterangan kurva terbuka ke kiri, persamaan direktriksnya adalah X sama dengan 4, sumbu simetrinya adalah Y sama dengan 0, dan panjang latus rektumnya sama dengan 4P. Kemudian ketika titik fokus 0,P, persamaan parabolanya adalah X kuadrat sama dengan 4PY. Dengan keterangan, kurva akan terbuka ke atas, persamaan direktriksnya yaitu Y sama dengan min P, sumbu simetrinya adalah X sama dengan 0, dan panjang latus rektumnya sama dengan 4P. Kemudian ketika titik fokus sama dengan 0, min P, maka persamaan parabolanya adalah X kuadrat sama dengan min 4PY. Dengan keterangan, kurva akan terbuka ke bawah, persamaan direktriksnya yaitu Y sama dengan P, sumbu simetrinya X sama dengan 0, dan panjang latus rektumnya sama dengan 4PY. Kemudian, persamaan parabola yang berpuncak di A, B. Pertama adalah ketika titik fokusnya sama dengan A plus P, 0, maka persamaan parabolanya adalah dalam kurung Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali dalam kurung X min A. Dengan keterangan, kurva akan terbuka ke kanan, persamaan direktriksnya yaitu X sama dengan A dikurangi P, sumbu simetrinya yaitu
Y sama dengan B, dan panjang latus rektumnya yaitu 4P. Kemudian ketika titik fokusnya sama dengan A min P, 0, maka persamaan parabolanya yaitu dalam kurung Y dikurangi B kuadrat sama dengan min 4P dikali dalam kurung X dikurangi A. Dengan keterangan kurva akan terbuka ke kiri, persamaan direktriksnya adalah X sama dengan A ditambah P, sumbu simetrinya adalah Y sama dengan B, dan panjang latus rektumnya sama dengan 4P. Kemudian ketika titik fokus 0, A ditambah P, maka persamaan parabolanya adalah X dikurangi A kuadrat sama dengan 4P dikali dalam kurung Y dikurangi B. Dengan keterangan kurva akan terbuka ke atas, persamaan direktriksnya yaitu Y sama dengan B dikurangi P, sumbu simetrinya X sama dengan A, dan panjang latus rektumnya sama dengan 4P. Dan yang terakhir adalah ketika titik fokusnya sama dengan 0, A dikurangi P, maka persamaan parabolanya adalah X dikurangi A kuadrat sama dengan min 4P dikali dalam kurung Y dikurangi B. Dengan keterangan kurva akan terbuka ke bawah, persamaan direktriksnya yaitu Y sama dengan B ditambah P, sumbu simetrinya X dikurangi A, dan panjang latus rektumnya sama dengan 4P. Kemudian persamaan umum parabola ketika parabola vertikal. Jadi ketika terdapat kurva fungsi kuadrat Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C, di mana A tidak sama dengan 0, maka akan berbentuk parabola vertikal. Jika nilai A positif, maka parabola akan terbuka ke atas dan mempunyai nilai ekstrim minimum. Jika nilai A negatif, maka parabola akan terbuka ke bawah dan mempunyai nilai ekstrim maksimum. Bagaimana grafiknya? Gambar grafiknya akan seperti ini. Ketika A lebih dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke atas dan mempunyai nilai ekstrim minimum. Ketika A kurang dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke bawah dan mempunyai nilai ekstrim maksimum. Jadi persamaan umum parabola vertikal adalah Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Kemudian persamaan umum parabola horizontal. Jika terdapat kurva fungsi kuadrat X sama dengan Fy sama dengan Ay kuadrat ditambah By ditambah C, di mana A tidak sama dengan 0, maka akan berbentuk parabola horizontal. Jika nilai A positif, maka parabola terbuka ke kanan, dan jika nilai A negatif, maka parabola akan terbuka ke kiri. Grafiknya akan seperti ini. Ketika A lebih dari 0 atau positif, maka akan terbuka ke kanan, dan ketika A kurang dari 0 atau A negatif, maka akan terbuka ke kiri. Jadi ketika teman-teman mengerjakan suatu soal persamaan parabola, teman-teman lihat terlebih dahulu apa yang diketahui di dalam soal. Misalnya saya mempunyai soal sebagai berikut. Tentukan persamaan parabola dengan titik puncak 0,0 dan titik fokus 3,0. Karena di sini diketahui titik puncaknya adalah 0,0, maka persamaan yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal tersebut adalah persamaan yang berada di dalam tabel ini. Di sini juga diketahui titik fokusnya adalah 3,0, di mana 3 ini adalah X atau P dan bernilai positif, sehingga titik fokusnya adalah P, 0. Maka persamaan yang akan kita gunakan adalah Y kuadrat sama dengan 4PX. Jadi teman-teman lihat terlebih dahulu apa yang diketahui di dalam soal, sehingga teman-teman bisa menentukan persamaan parabola yang mana yang paling sesuai untuk menyelesaikan soal tersebut. Cara menggambar. Yang pertama yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X. Yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu Y. Lalu menentukan sumbu simetri XB sama dengan negatif B per 2A.
Dan yang terakhir, menentukan titik puncak YP sama dengan negatif D per 4A, di mana D sama dengan B akar 2 kuadrat dikurangi 4AC, atau menggunakan substitusi atau mengganti nilai X yang diperoleh pada perhitungan di atas ke dalam persamaan f(x), sehingga diperoleh titik puncak XP, XP. Baik, kali ini saya akan membahas soal mengenai parabola. Diketahui soal yaitu gambarlah grafik parabola dari persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 6X min 16. Untuk menggambar grafik kita perlu menyelesaikan langkah-langkah penyelesaian. Nah, yang pertama kita harus menentukan titik potong dengan sumbu X, yaitu memisalkan Y atau fx sama dengan 0. Diketahui persamaan tadi, Y sama dengan X kuadrat plus 6X min 16. Ketika Y sama dengan 0, maka kita akan mensubstitusikan nilai Y sama dengan 0 ke persamaan. Sehingga 0 sama dengan X kuadrat plus 6X min 16. Lalu hasilnya difaktorkan, diperoleh X plus 8 X min 2, sehingga X min 8 atau X sama dengan 2. Sehingga titiknya diperoleh min 8,0 dan 2,0. Lalu yang kedua, kita harus menentukan titik potong sumbu Y, yaitu dengan memisalkan X sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, maka 0 disubstitusikan ke persamaan. Sehingga 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 dikurang 16, hasilnya Y sama dengan min 16. Sehingga titik yang diperoleh yaitu 0,-16. Nah, selanjutnya adalah menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri di sini kita cari dengan XB sama dengan min B per 2A. Nah, persamaannya tadi Y sama dengan X kuadrat plus 6X min 16. Nah, dari sini, dari persamaan ini kita dapat B adalah 6 dan A adalah 1. Nah, selanjutnya kita harus mensubstitusikan B dan A ke dalam rumus XP, sehingga kita peroleh XP sama dengan min 6 per 2 kali 1. Sehingga XP-nya sama dengan min 3, dan sehingga sumbu simetrinya adalah min 3. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir menentukan titik puncak, yaitu YP sama dengan min D per 4A dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Atau kita juga bisa menggunakan substitusi atau pengganti nilai X yang diperoleh dari perhitungan nomor 3 ke persamaan fx, sehingga diperoleh titik puncak XP, YP. Nah, persamaan tadi kita pakainya yang min D per 4AC ya, teman-teman. Jadi kita peroleh di sini A sama dengan 1, B sama dengan 6, dan C sama dengan min 16. Nah, kita substitusikan kembali sehingga diperoleh seperti ini. Min D-nya tadi kan B kuadrat min 4AC, lalu dimasukkan, disubstitusikan ke D seperti ini. B-nya adalah 6, 4 dikali A-nya 1, dan C-nya adalah min 16. Sehingga diperoleh min 36 plus 64 per 4. Jadi, titik puncaknya adalah min 25. Nah, selanjutnya kita gambar grafiknya. Kita gambar dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya titik potong sumbunya yang di sumbu X yaitu
2 dan di sumbu Y yaitu min 8 dengan titik puncak. Titik puncaknya yaitu min 25, sehingga kita peroleh grafik seperti ini. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai contoh soal parabola di bidang 3 dimensi. Di sini diketahui soal gambarlah parabola fxy sama dengan x kuadrat plus y kuadrat min 4 pada bidang dimensi 3. Langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, menggambar fungsi fxy pada bentuk 2 dimensi pada bidang yz, yaitu dengan menganggap x sama dengan 0, sehingga persamaan z sama dengan y kuadrat min 4. Lalu kita akan mencari koordinat titik potong sumbu yz nih, yaitu ketika y sama dengan 0, maka diperoleh nilai z sama dengan min 4, sehingga titik potongnya yaitu 0, min 4. Ketika nilai z sama dengan 0, maka nilai y sama dengan plus minus 2, sehingga titik potong ditemukan 2,0, min 2,0. Lalu yang kedua adalah menggambar fungsi fxy pada bentuk 2 dimensi pada bidang xz, yaitu dengan menganggap y sama dengan 0, maka persamaan akan menjadi z sama dengan x kuadrat min 4. Lalu kita akan mencari koordinat titik potong sumbu xz, yaitu ketika nilai x sama dengan 0, maka z sama dengan min 4, sehingga titik potongnya yaitu 0, min 4. Lalu ketika z sama dengan 0, nilai x adalah plus minus 2, sehingga diperoleh titik 2,0 dan min 2,0. Langkah yang ketiga yaitu menggambar fungsi fxy pada bentuk 2 dimensi pada bidang xy. Dengan menganggap z sama dengan 0, maka persamaan akan menjadi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Lalu kita akan mencari koordinat titik potong sumbu xy. Ketika x dimisalkan 0, maka y sama dengan plus minus 2, sehingga titik potong yaitu 0,2, 0, min 2. Ketika y sama dengan 0, maka diperoleh nilai x sama dengan plus minus 2, sehingga titik potong yaitu 2,0 dan min 2,0. Nah, selanjutnya kita akan menggambar persamaan tersebut pada GeoGebra. Nah, ini saya langsung menggambarnya pada GeoGebra di 3 dimensi. Nah, gambar yang terlihat seperti ini. Ini adalah grafik pada persamaan x kuadrat plus y kuadrat min 4. Nah, 3 dimensinya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari gambar kita di GeoGebra tadi. Nah teman-teman, kita punya latihan soal nih buat kalian. Yang pertama, gambarlah grafik parabola fx sama dengan x kuadrat min 2x min 120. Yang kedua, gambarlah parabola dari fx sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 4. Yang ketiga, gambarlah parabola dari x sama dengan y kuadrat min y min 12. Nah, ini yang terakhir, gambarlah parabola dari x sama dengan min 4y kuadrat plus 30y min 14. Jangan lupa ya dicoba. Terima kasih.